Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli ayat-ayat Al-Quran yang suci lagi mulia. Oleh karena itu, mari segera kita buka kegiatan kita pada malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kesempatan kami berikan kepada guru kami Al-Ustaz Muhammad Mu'idunillah Basri. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa faqaddara wa fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tolong disebut ayat berapa, surat apa? Al-An'am ayat 47. Qul, katakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, lahum, kepada mereka, ara'aitakum, terangkanlah kepadaku, in atakum, jika sampai kepadamu, adabullahi, siksaan Allah, baghtatan, secara tiba-tiba, au jahratan, atau terang-terangan, lailan, malam, au naharan, atau siang, hal yuhlaku, maka adakah yang dibinasakan, illal qaumu, selain orang-orang zalimun, yang zalim. Ada keterangannya kan? Al-kafirun. Al-kafiruna, kafir, ai, yaitu, ma, tidak, yuhlaku, dibinasakan, illa, kecuali, hum, mereka. Ya. Pertama yang baca atau kepada orang yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim, saya lebih cenderung ayat ini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita. Jadi kita yang al-mukhatab, kita yang diajak bicara. Qul lahum, maksudnya katakan kepada mereka, kita semuanya. Karena Al-Qur'anul Karim akan memberikan pelajaran kalau Quran ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ara'aitukum. Ada ara'aitakum, ada ara'aitukum. Bagaimana pendapat kalian? In atakum adzabullah. Ketika datang azab Allah, baghtatan, tiba-tiba, au jahratan, atau terang-terangan di depan mata kita, lailan au nahara, baik malam maupun siang, apa yang kita lakukan? Ini pasti berkaitan dengan orang yang berbuat maksiat. Mestinya ketika orang berbuat maksiat, kalau dia beriman, langsung ada penyesalan, langsung ada ketakutan kalau Allah mengadabnya. Maka dikatakan apa? Orang beriman melihat dosanya itu kayak gunung mau jatuh ke kepalanya. Adapun orang munafik melihat dosa itu kayak nyamuk, kayak lalat yang hinggap di pelupuk matanya kemudian diginikan hilang. Nah, ini kaitannya kalau kita, tapi juga untuk orang Islam yang berbuat maksiat. Ya. Apakah ayat ini tepat untuk kita? Pertanyaan. Apakah kita pernah maksiat? Apakah kita ketika berbuat maksiat ada rasa takut kepada Allah?
Ya. Apakah ketika kita berbuat maksiat ada rasa takut? Maka dikatakan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk bumi merasa aman datang azab kami dalam kondisi malam ketika sedang tidurnya? Apakah penduduk bumi merasa aman datangnya azab ketika sedang main-main? Dan tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Dalam perkataan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Ya, zalim ini ya semua yang zalim. Maka masuk di dalamnya orang kafir dan masuk di dalamnya ahlul maksiyah. Ya, silakan. Cek. Wama nursilu, kami mengutus al-mursalin. Wama apa? Wama dan Tidaklah nursilu, kami mengutus al-mursalin, para rasul, illa, kecuali mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira. Man, siapa, amina, beriman, bil jannati, dengan surga, wa mungdirin, dan memberi peringatan. Man, siapa, kafaro, kafir, binar, dengan neraka. Faman, maka siapa, amana, beriman, bihim, dengan mereka, wa aslaha, dan memperbaiki, amalahu, pekerjaannya, fala khauf. Tidaklah kami mengutus para utusan illa mubasyirina wa mundhirin, kecuali memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang beriman. Jadi Rasul itu datang untuk mengembirakan orang beriman. Ini menunjukkan apa? Kalau kita beriman harus gembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan amal soleh, bahwa pahalanya surga. Maka orang beriman pasti selalu beramal soleh, karena tahu di balik amal soleh ada surga. Dan wa mundhirin, dan memberikan peringatan, ancaman kepada orang yang kafir bahwa mereka akan rugi di dunia. Dan mana buktinya azab itu? Allah menjawab, Rasul itu hanya memberikan kabar gembira. Rasul itu hanya memberikan peringatan datang dari Allah. Tapi kapan surga datang, kapan azab datang, Allah yang tahu. Dan pasti Allah yang mendatangkan, bukan Rasul yang menetapkan. Ini pentingnya beriman. Tapi yang jelas Rasul pasti benar dalam kabar gembiranya, dan pasti benar dalam memberikan peringatannya. Memberikan kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Maka seseorang agar supaya istiqomah dengan amal solehnya, hendaklah selalu membayangkan kabar gembira itu. Kenapa kabar gembira diberikan? Biasanya untuk motivasi, betul? Kalau anak kecil sukanya apa? Supaya ngaji dikasih kabar gembira apa? Kalau khotam nanti berikan HP baru. Setiap ingat HP baru, mendorong dia untuk semangat menghafalin. Atau dulu ada, kalau selesai nanti bawa umroh. Maka bayangannya umroh, selesaikan Qur'annya. Maka memberikan dorongan. Lah Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming kita dengan surga. Jadi kalau setiap kali kita ingat surga, kita ingat amal soleh. Faman amana.
Dan siapa yang beriman dengan para nabi dan para rasul, beriman dengan janji Allah dan janji Rasulnya surga dan neraka, hasilnya apa? Wa aslaha. Nah, iman itu harus dengan apa? Islah, memperbaiki amalannya. Tandanya kita beriman, maka kita akan memperbaiki amal kita. Contoh ya, ketika seseorang ingin masuk perguruan tinggi mentereng, UI umpamanya, fakultasnya paling mentereng, dokteran umpamanya, dikatakan nggak akan masuk kecuali grade-nya itu 9,5. Pasti dia berusaha memperbaiki. Kalau yakin bahwa UI itu ya, dan kedokteran itu keren, pasti apa? Semangat untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nah, pertanyaan gini, saya ingin tanya kepada kalian lah ya. Beriman nggak kita dengan surga? Beriman nggak? Beriman. Yakin bahwa surga itu sangat mahal. Keren nggak surga itu? Keren banget. Saya ingin tanya, pernahkah kita merasakan amalan kita naik, meningkat gara-gara kekerenannya surga? Nah ini, keberhasilan kita dalam pendidikan, surga yang keren itu memberikan motivasi kita untuk selalu berbuat baik, selalu sempurna. Ada kisah yang sangat menarik dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu satu-satunya benteng terakhir kali di zaman beliau akan kesucian Al-Quran. Waktu itu Mu'tazilah berhasil menggoda khalifah. Jadi khalifahnya jadi orang Mu'tazilah. 3 khalifah, Amin, Ma'mun, sama Mu'tasim. 3 khalifah itu Mu'tazilah semuanya. Kemudian ulamanya Mu'tazilah namanya Ibnu Abi Duat itu menjadi qadhi akbar. Apa akidahnya Mu'tazilah? Quran itu makhluk. Waduh, kalau Quran makhluk kan berarti apa? Quran bisa salah, bisa kurang. Semua ulama yang tidak mengatakan Quran makhluk dibunuh atau dipaksa mengatakan Quran makhluk atau dipenjara. Semua ulama kalau enggak takiyah atau terpaksa mengatakan Quran makhluk atau dibunuh. Terakhir kali Imam Ahmad. Imam Ahmad usianya sudah 63 atau 65 tahun. Digebuki setiap hari. Kalian tahu yang gebuki itu gentian. Jadi yang gebuki gentian, bagaimana sakitnya Imam Ahmad digebuki. Terakhir kali beliau dirayu, gini ada Imam Ahmad, takiyah aja deh, mengatakan seperti yang lainnya. Ada yang bilang, demi Allah, Quran, Zabur, Injil, Taurat, demi Allah ini makhluk, maksudnya tangan. Ini makhluk itu bukan Quran. Gitu. Imam Ahmad suruh begitu, tapi Imam Ahmad kalau kau gebuki mati masuk surga. Saya ini pencuri, sabar digebuki gara-gara mencuri. Maka mestinya engkau lebih sabar digebuki karena engkau mempertahankan kebenaran Al-Quran. Kata Imam Ahmad, inilah nasihat yang paling mahal buatku seorang pencuri. Ini menunjukkan apa? Bagaimana orang bisa istiqomah ketika ingat surga. Ya. Maka dikatakan faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Menunjukkan apa? Di akhirat nanti banyak orang kecewa kehilangan dunia. Kenapa adabu? Adabu i'rabnya apa? I'rab. Mahal i'rabnya apa? Dalam Al-Quranul Karim. Setelah peringatan jelas, maka siapa yang beriman dan siapa yang mendustakan jelas.
Namanya beriman itu kalau nggak kelihatan mata. Kalau sudah datang azab itu nggak perlu beriman, pasti percaya. Artinya apa? Siapa yang yakin bahwa kalau berbuat maksiat mendapatkan azab kemudian takut kepadanya, dialah beruntung. Dan siapa yang nantang-nantang, mana azabnya? Buktinya aku juga masih sehat. Buktinya juga saya masih sejahtera. Orang yang demikian pastilah yamassuhumul azab. Menimpa mereka al-adab. Saya musuh menyentuh. Ya. Dari yamassuhumul adab, menyentuh mereka adab. Artinya menimpa mereka adab. Bima kanu yafsukun. Dengan sebab mereka berbuat kefasikan. Fasik itu apa? Keluar dari ketaatan. Menunjukkan apa? Kefasikan keluar dari ketaatan menyebabkan datangnya adab. Ya. Terus. Kul, katakanlah lahum pada mereka, la aku tidak mengatakan, lakum kepada kalian, indi kepunyaanku, khazainullahi kebendaraan Allah, allati yang minha darinya yarzuku Allah memberi rezeki, wala dan tidak, ini aku a'lamul ghaiba mengetahui yang gaib, ma apa-apa, ghaba yang tidak terlihat, ani olehku, walam yuha dan tidak diwahyukan, ilayya kepadaku, wala aqulu dan aku tidak mengatakan, lakum kepada kalian, ani ini sungguh aku malak dari malaikat, minal malaikah dari malaikat, in tidaklah, ma apa-apa, attaba'u In itu ma itu apa? Tidak. Ma itu tidak. Bisa berarti apa? Apa-apa bisa berarti tidak. In setelahnya ilah berarti tidak. In di sini artinya ma, tidak, bukan apa-apa. Tidaklah aku mengikuti gitu loh. Ya. Attabi'u aku mengikuti, illa kecuali, mayuha apa-apa yang diwahyukan, ilayya kepadaku. Qul hal katakanlah, apakah yastawil a'ma sama orang yang buta, kafirah orang kafir, wal basiru orang yang melihat, al mu'minu orang mukmin. Lah tidak, afala maka apakah tatafakkaruna kalian tidak berpikir, fi dzalika pada hal itu, fatu minuna maka kalian beriman. Perhatikan, tolong ayat ini dihafal dan dipahami benar-benar. Di tengah-tengah masyarakat banyak yang mengkultuskan Nabi. Kita menghormati Nabi tapi nggak boleh mengkultuskan. Kita memuliakan Nabi tapi tidak boleh mengangkat derajat Nabi ke derajat Tuhan. Di antaranya adalah tahu gaib. Nabi itu nggak tahu gaib, kecuali yang diwahyukan. Selebihnya nggak tahu. Maka di sini katakan, ini masalahnya apa? Masih ada kelanjutan. Orang-orang kafir suka nuntut macam-macam. Ingin bukti kalau beliau Rasul itu dengan menunjukkan macam-macam. Menurunkan malaikat, menjadikan bumi sebagai yang tandus sebagai taman. Kata Allah, qul katakanlah kepada mereka, Muhammad, yang nuntut macam-macam. Nabi itu menjelaskan, aku dapat berita dari Allah, nyampaikan kepada kalian. Hendaklah kalian terdorong untuk berbuat amal soleh dengan beritaku dari Allah. Adapun bukti-bukti saya datangkan langsung, adab itu bukan milikku. Aku manusia biasa. Kalian beriman kepadaku, aku sebagai utusan Allah, aku bukan Tuhan. Maka apa? La aqulu lakum indi khazainullah.
Aku tidak pernah mengatakan di tanganku semua perbendaharaan Allah, yang aku memberikan rezeki pada kalian. Yang punya perbendaharaan itu hanya Allah. Aku hanya memberikan kabar gembira kalau kalian akan mendapatkan karunia dari Allah kalau kalian beriman kepadanya. Yang kedua, wala a'lamul ghaibah. Artinya aku juga tidak tahu gaib. Aku tidak tahu gaib. Maka tidak boleh kita meyakini ada dukun, ada macam-macam tahu gaib. Itu syirik besar. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga bukan malaikat. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Al-a'ma ini siapa? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Orang yang melihat itu orang yang beriman. Ini menunjukkan apa? Apakah sama orang yang buta tentang akhir? Bahwa sesuatu yang besar itu menjadi apa? Menjadi motivasi. Cuma kadang-kadang kita itu beriman kalau kelihatan mata. Kalau nggak kelihatan mata, contohnya ya, ingin tanya. Kalau seseorang membawa duit, mau pergi ke mall, kemudian dikasih duit 100.000, dia bilangnya besar banget atau dikit banget? Nah, rasanya kelihatan sekarang? Enggak. Rasulullah bertanya gini, duit kalian dengan duit saudara kalian mana yang lebih disukai? Kalian lebih suka terhadap duit kalian sendiri atau duit saudaranya? Duit ahli warisnya atau duit sendiri? Duit sendiri kan? Kalau duit ahli waris namanya, duitnya ahli waris saya kan nggak akan terima itu. Tapi kalau duit saya sendiri saya bisa manfaatkan, betul? Kata Nabi, duit yang kau infakkan itu duitmu. Sementara duit yang enggak engkau infakkan akan jadi duitnya ahli warismu. Jadi sebetulnya orang itu mencintai duitnya sendiri atau duit ahli warisnya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya ingin tanya, investasi, kalau investasi, kalian ditawari investasi, kalian tahu investasinya orangnya benar-benar jujur, orang yang baik, bertanggung jawab, berpengalaman, kasih investasi, mau nggak investasi? Untungnya berapa? 50% setiap bulan. Kira-kira berapa duit yang akan diinvestasikan? Atau kalian nggak pernah pikir apa? Nah, 70, jadi 70.000%. Artinya apa? Kira-kira berapa kalau kita infak? Duit kita semuanya atau sebagian? Katanya kalau investasinya menguntungkan semuanya. Saya kira ini perlu belajar ya. Ada nggak yang berhasil menginfakkan semua hartanya? Ada? Abu Bakar Siddiq. Kita semuanya imannya masih lemah. Karena apa? Infaknya pasti jauh sedikit banget. Padahal kalau kita investasi sama orang belum tentu benar, kita berani semuanya. Tapi giliran investasi sama Allah kita mikir-mikir. Nah inilah yang kemudian dikatakan melek sama buta. Bagi orang beriman melihat benar itu janji Allah, maka yakin benar. Afala tatafakkarun, apa kalian tidak berpikir kebenaran ini kemudian kalian beriman? Tapi tujuan daripada ayat ini hanya mengatakan apa? Nabi jangan dituntut untuk membuktikan azab mendatangkan, karena itu semuanya hanya Allah. Nabi jangan dituntut untuk memperlihatkan surga, karena Nabi hanya memberikan kabar gembira. Tapi yang jelas iman itu kalau Anda belum melihatnya, Anda yakin bahwanya Rasul mengatakan siapa yang infak pasti dibalas oleh Allah. Siapa yang infak pasti doakan malaikat. Anda infak. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya?
pahalanya mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya ingin tanya, kalau kalian dikasih mobil yang paling bagus, seneng nggak? Setiap pagi dikasih mobil yang paling bagus, seneng? Apa yang mobil yang paling bagus? Saya mereknya apa? Apa mereknya? Nggak tahu. Kelihatannya miskin-miskin orang ini ya. Merek mobil pun nggak tahu kayak saya. Oh, jadi kelas kalian kayak saya ya. Nggak tahu apa merek mobil yang paling bagus? Alphard, Lamborghini. Bener itu. Kelihatannya cek-cekan tuh Mas Yan itu. Saya katakan, orang ketika dikasih mobil, kemudian teman-temannya semua dikasih mobil, dia sendiri nggak dikasih, sedih nggak? Saya tanya, sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan Lamborghini, itu lebih bagus mana? Siapa yang nangis gara-gara ketinggalan sholat subuh? Gara-gara nggak sempat sholat sunnah subuh nangis. Kenapa? Aku kehilangan dunia dan seisinya. Ada yang begitu? Atau biasa-biasa saja ketinggalan? Saya ingin tanya, kalau orang punya dunia dan seisinya, kemudian kehilangan duit 1 miliar, 2 miliar, masih bisa senyum atau sedih? Senyum, gak ada masalah kan? Orang kalau punya dunia dan seisinya merasa miskin? Kalau orang walaupun semiskin apapun, kalau setiap hari sholat sebelum subuh, kan berarti memiliki dunia dan seisinya. Tapi masih merasa miskin gak? Kalau gak punya duit. Baru itu. Jadi apa? Tahu harga bendera Indonesia. Itu orang Palestina begitu. Maka ada yang dikasih $100. Syaratnya apa? Ternyata suruh mencium bendera apa? Yahudi. Ditampar orang itu. Ya. Menghina saya kok. Begitu. Jadi apa? Ini bab bendera. Apalagi surga. Maka kalau di antara kalian walaupun kirimannya di rumah belum dapat, tapi insya Allah makan masih ya. Jadi nggak boleh gara-gara apa namanya kirimannya terlambat kemudian nangis-nangis. Oh iya, saya muqaddimah dulu ya. Tayyib, beserta kajian yang dimuliakan oleh Allah dari mana saja, dari daerah mana saja, Bapak Ibu, wabil khusus para mahasiswa atau santri atau enaknya ya, para santri, mahasantri namanya. Jadi Markas Khidmatil Quran, PP3 Ibnu Abbas Klaten. Ya. Jadi kita membuka kelas online, alhamdulillah sudah daftar kepada buka dengan resmi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Markas Khidmatil Quran memulai aktivitasnya, membuka daurah dan membuka pesantren masyarakat dengan Markas Khidmatil Quran dengan tahfidz Quran secara online. Saya ingin menyerahkan hal ini kepada Ustadz Ilham sebagai tanda dimulainya program ini. Ya, kita ucapkan terima kasih. 30 juz, tapi targetnya sanad plus qiraat. Jadi alhamdulillah kita sudah punya tenaga untuk memberikan kursus belajaran qiraatul ashr. Ya, beliau ini punya Ibnu Katsir,
punya Khalful Ashir Ustaz ya. Dia Masya Allah sudah Abu Ja'far ya. Jadi kalian nanti kalau sudah jangan berhenti dengan 30 juz, segera uji. Yang dalam surat Ar-Rahman, 2 surga. Ya, saya karena ini pertanyaan berkaitan dengan tafsir, sangat indah kalau saya menjawabnya dengan membuka tafsir pula. Oke. Di sini karena apa? Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya. Apa penafsirannya? Saya buka dulu ya, karena saya harus berhati-hati dan saya tidak mau sementara ada penafsiran ulama. Ya. Saya buka tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi. Jannatan, ya. Jannatan apa menurut Muqatil? Jannatu Aden wa Jannatun Naim. Yang kedua, Jannatan, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengatakan surga rasa takutnya kepada Allah, surga yang lain karena dia meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penafsiran ulama. Selanjutnya bicara tentang keagungan surganya. Kemudian yang kedua saya bukakan Zadul Masir. Zadul Masir ini Ibnul Jauzi, ya. Tafsir Jannatul Zadul Masir Ibnul Jauzi. Kita lihat waliman khafa maqama rabbi jannatan fihi qaulan. Di dalamnya ada 2 penafsiran. Pertama, berdirinya ini takutnya kepada Allah. Taib. Jannatan huma bustananan dzawata afnan fi qaulan. Ahduma annahumal arson. Oh ini lagi nih ya. Di sini enggak ditafsirkan oleh Imam Al-Jauzi, tidak ditafsirkan. Jadi jannatan adalah 2 surga. Mungkin yang perlu ditanyakan, kenapa kok dapat 2 surga? Tadi ditafsir oleh Imam Muqatil, surga pertama rasa takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah itu sudah bernilai surga. Yang kedua karena takut kepada Allah maka dia menahan. Janji iya, tapi kapan waktunya? Sering yang terjadi apa? Kita itu ngukur realisasi janji Allah itu dengan ukuran kita, dikte Allah. Jadi supaya kita itu berhusnul sama Allah, ta'adub sama Allah. Tanya aja nggak pantas. Kalau kita beriman, Allah yang menentukan sesuai dengan hikmah Allah. Jadi ukurannya adalah iman kita kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah, nggak ngurusi kapan datang itu janji itu. Karena apa? Coba bayangkan aja. Nabi Zakaria itu sudah usia 125 tahun. Minta anak mulai daripada menikah sampai 125 tahun. Beliau mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa itu, aku tidak pernah tidak pernah rugi itu dalam berdoa kepadamu. Karena apa? Yakin dengan Allah. Yang sering terjadi apa? Kita itu ngukur dengan inginan kita. Seakan-akan kita dikte Allah. Jadi kalau kita nggak percaya sama janji Allah,
atau kemudian meragukan, berarti kita dikte Allah, nggak sopan sama Allah. Allah pasti mampu untuk merealisasikan janjinya, dan pasti janji Allah itu benar. Cuma waktunya kapan, bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah ketika janji itu kita sempurnakan syaratnya. Manusia aja ada namanya apa? Dengan ketentuan dan syarat berlaku. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mau bertanya, akhir-akhir ini kok rasa-rasanya kata-kata kasar sudah dianggap biasa, bahkan sudah dianggap jadi bahan canda santai. Lantas kalau begitu apa tetap dosa kita melontarkan kata-kata kasar itu? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Ya, kemudian dikatakan apa? Wa in kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau engkau kasar dalam omongannya dan keras hatimu, mereka akan lari darimu. Tetap walaupun canda tidak boleh dengan kata kasar. Mohon maaf, kadang-kadang kata kasar kan ada biasa, itu sering kadang-kadang canda dengan kata-kata kasar. Kata orang tua kita. Manakala kita ya wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah kepada kedua orang tua kita. Ya. Pasti bukan hakikatnya itu, tetapi adalah surgamu ada dalam khidmahmu kepada kedua orang tuamu, wabil khusus kepada ibu. Ya. Baik. Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana cara menghindari sikap butuh Allah hanya pada saat terdesak saja? Perlu kita ketahui, kebodohan yang sangat bodoh ketika orang merasa butuh kepada Allah ketika dalam kondisi kepepet. Padahal memelihara nikmat itu harus dengan kekuatan Allah. Maka apa? Doa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyah itu apa? Nikmat afiyah itu apa? Masuk dibaca tiap hari nggak tahu artinya. Afiyah itu apa? Apa bedanya sehat wa afiyah? Kalian suka ngomong mudah-mudahan sehat wal afiyah. Afiyah itu apa? Ini anak Ibn Abbas pemalu atau apa ya? Afiyah itu apa? Terbebas dari segala bencana. Itu afiyah. Ya Allah, aku pagi hari ini berada dalam kenikmatan darimu, terbebas dari bencana. Fa'atimma alayya nikmataka, sempurnakan nikmatmu. Saya ingin tanya sekarang, kita sekarang sehat nggak? Sehat nggak? Tapi ada jaminan setelah 1 jam tetap sehat? Siapa yang memberikan kepada kita menjaga kesehatan kita? Allah. Oke, kita dalam kenikmatan. Bisa nggak suatu saat kenikmatan dicabut? Artinya kalau kita merasa aku butuh Allah ketika dalam kondisi musibah. Loh, Anda menjaga nikmat itu perlu dekat dengan Allah. Dan perlu kita ketahui, kalau ingin diperhatikan oleh Allah ketika musibah, kita harus lebih kenal dengan Allah ketika dalam kondisi sehat dan afiat. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Terlalu keras kepala, sombong, kenalnya Allah ketika sakit. Ketika sakit doa, tapi ketika sehat gak doa lagi. Ketika punya duit tuh khusyuk, tapi ketika sudah ada duit doanya gak khusyuk lagi. Benar gak?
Nah, caranya gitu. Kita harus tahu nikmat itu bisa dicabut. Jadi kita bukan hanya membutuhkan Allah ketika nikmat itu datang, tapi kita sangat lebih membutuhkan supaya nikmat itu nggak hilang dari kita. Kita dapat hafal Quran, alhamdulillah. Tapi siapa yang jamin hafalan tetap atau bisa hilang sewaktu-waktu? Kita butuh Allah untuk memelihara hafalan kita. Iman. Banyak orang beriman, tapi ngerti-ngerti matinya kafir. Maka apa? Kita sangat butuhkan Allah untuk memelihara iman kita. Gitu. Ustaz, apa benar puasa Daud minimal harus dilakukan selama 40 hari? Dan apa maksud dari menjual ayat-ayat Allah? Enggak ada ketentuan berapa hari. Pokoknya selama mampu lakukan. Kalau sudah enggak mampu ya enggak apa-apa, berhenti. Ya. Tapi ya mestinya kalau cuma 2 hari ya namanya bukan puasa Daud. Atau 3 hari ya bukan puasa Daud ya. Ya tapi nggak ada batas. Artinya lumrahnya dia sudah melakukan sehari puasa sehari tidak kan gitu kan. Tapi dikatakan puasa Daud karena memang selama-lamanya dia melakukan puasa Daud. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'alaan yang tidak mau berhenti dari puasa Daud karena sudah terlanjur menolak keringanan Rasul. Rasul jangan puasa Daud, cukup dengan puasa 3 hari atau puasa Senin Kamis. Aku kuat. Akhirnya puasa Daud. Setelah itu, aduh nggak kuat. Tapi tak ingat janji Rabi, janji beliau kepada Nabi. Akhirnya beliau tetap memaksa diri untuk puasa Daud sampai meninggal dunia. Adapun apa tadi? Menjual ayat-ayat Allah artinya apa? Menjual dalam mengimani ayat-ayat Allah. Mengamalkan ayat Allah, menegakkan ayat Allah. Dia tidak mau mengamalkan ayat Allah atau dia merubah makna ayat Allah karena ingin dapat duit. Jadi dia merusak, tidak mengimani, tidak mengamalkannya, tidak memperjuangkannya karena dapat duit. Ya, itu. Ngasih fatwa yang salah supaya dapat duit, itu menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan ayat-ayat dengan salah supaya dapat duit. Merubah ayat-ayat Allah dengan supaya itu namanya menjual ayat-ayat Allah, bukan menjual mushaf. Kalau menjual mushaf saya termasuk orang yang menjual mushaf. Jadi saya dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup saya waktu kuliah dulu itu jual mushaf. Jadi pulang dari Saudi bawa mushaf banyak saya jual. Saya bukan menjual ayat-ayat Allah, tapi saya menjual mushaf. Termasuk juga saya ada percetakan Quran, itu bukan menjual ayat-ayat Allah, tapi menjual kertas. Ya. Saya terakhir sholat tahajud yang dianjurkan itu tepatnya jam berapa? Atau sepertiga malam terakhir atau 2/3 malam terakhir? Kalau yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Yang terbaik ya. Kalau itu yang terbaik. Tetapi Qiyamul Lail adalah mana yang paling mudah. Termasuk sholat witir setelah Isya. Sebagian orang gak bisa sholat witir kecuali awal-awal. Gak apa-apa lah setelah sholat rawatib 2 rakaat, sholat 1 rakaat, gak masalah. Kalau mau lebih baik sebelum tidur sholat 1 rakaat. Ya. Tapi kalau kuat gak apa-apa di akhir malam. Itulah kemudian Umar ditanya, kapan kok witirnya? Witir saya di akhir malam. Kapan witirmu wahai Abu Bakar? Setelah sholat Isya atau menjelang tidur. Kata Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang sangat berhati-hati. Yang kedua, Umar adalah orang yang kuat sehingga sesuai dengan kemampuan. Ya, baik. Cukup? Ya, Ananda semuanya, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, walaupun tidak banyak dan tidak perlu terlalu banyak. Yang penting apa? Kita bisa mengambil pelajaran untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para santri sekalian dan juga para wali santri serta segenap kaum muslimin dimanapun berada. Kita telah mendengarkan kajian dari guru kita Ustadz Muin pada malam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan
dapat meningkatkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.